Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan soal ya. Oke, kita ke nomor 1 ya. Nomor 1 kita mencari kalimat penutup dalam surat lamaran pekerjaan. Di situ sebelah kiri ada poin pentingnya. Poin pentingnya yang pertama menggunakan bahasa resmi, kemudian sopan santun dan tidak bersifat memaksa atau tidak berlebihan. Karena dalam surat lamaran pekerjaan, kita tidak boleh memaksa kepada orang yang bersangkutan atau orang yang dituju oleh kita untuk menerima lamaran pekerjaan kita. Kita ke nomor 2 sekarang. Nah, di nomor 2 ini kita mencari kalimat pembuka yang tepat sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada di samping. Nah, di sini Ibu sudah kasih poin penting untuk pembuka surat lamaran pekerjaan ya. Yang pertama bahasa resmi, 2 redaksi atau sumber jika ada, kemudian disesuaikan dengan kriteria yang dicantumkan dalam lowongan pekerjaan. Nah, jawaban yang tepat sesuai dengan poin itu jawabannya yang C ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 itu juga sudah dijelaskan di nomor 2 ya tentang poin-poinnya. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya yang A. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 itu yang ditanyakan adalah hal yang dianalogikan pada paragraf tersebut. Analogi artinya mengibaratkan. Nah, jadi di paragraf tersebut mengibaratkan antara sifat manusia dengan sifat padi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 5, kalimat bermajas yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada puisi tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah kalimat bermajas. Jadi, kalau bermajas itu berarti menggunakan gaya bahasa. Itu bisa kalian langsung tepat jawabannya itu yang B, karena yang lain tidak bermajas, yang bermajas hanya yang B. Nomor 6, deret kata barisan tak bergenderang berpalu. Pada barisan kedua, bait kedua bermakna. Jawabannya yang C ya, semangat perjuangan yang tinggi. Hubungan antara tema puisi dengan masalah kehidupan saat ini. Jadi tema puisi yang tadi ya, itu hubungannya adalah yang D ya. Di dalam pembangunan saat ini kita harus percaya diri, semangat, kuat bekerja dan tidak mengenal putus asa. Nomor 7 ini yang ditanyakan adalah simpulan. Jadi simpulan yang tepat adalah yang C. Nomor 9 yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf ini jawabannya yang A. Kenapa? Karena di paragraf tersebut termasuk deduktif ya, jadi ada di awal, yang tepat A. Nomor 10 yang ditanyakan adalah berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas adalah paragraf deduktif ya. Di sini Ibu akan jelaskan kalau kalimat utama itu terbagi menjadi 2, ada deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu berada di awal, kalau induktif pikiran utamanya berada di akhir. Kemudian di sini ada campuran deskriptif dan naratif. Deskriptif itu adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dan naratif adalah suatu karangan yang mengisahkan suatu peristiwa. Nomor 11, membaca dengan mata bergerak cepat untuk melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Uraian tersebut merupakan pengertian membaca, yang tepat itu yang B ya. Kalau membaca scanning itu sama dengan membaca memindai. Hampir sama dengan sekilas, tapi dia berbeda ya. Kemudian baca survei itu adalah membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran secara umum. Nomor 12 kita bahas tentang paragraf di atas dikembangkan dengan pola. Nah, pola di atas itu dikembangkannya dengan cara perincian ya, karena coba kalian baca lagi nomor 12, dia menjelaskannya dengan rinci, jadi terurut gitu loh. Nah, kalau yang membahas tentang contoh, nah itu baru masuk yang ke A. Nah, jika paragraf itu menjelaskannya dengan kata ibarat atau analogi, baru bisa kalian pilih yang pilihan B atau yang C. Dan jika menjelaskannya dengan beberapa perbandingan, baru masuk ke perbandingan.
Lalu nomor 12, paragraf di atas merupakan paragraf B ya, induktif, karena melihat dari pikiran utamanya berada di akhir. Nomor 14, jawaban yang paling tepat. Pertanyaan yang tepat untuk teks di atas adalah yang A. Lanjut kita ke nomor 15 ya. Hal-hal yang tidak benar mengenai gurindam adalah, nah sebelum kita masuk ke jawaban yang benar, di sini di sebelah kiri ada penjelasan gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris, kalimat dengan rima yang sama dan merupakan satu kesatuan yang sama. Bentuk sajak berisi nasihat, pepatah dan lain-lain ya. Di situ ada contohnya dan jawaban yang tepat itu yang C. Kenapa yang C? Karena kalau yang pilihan A, B, D, dan E itu termasuk ya dalam gurindam. Karena gurindam adalah puisi lama, dia berasal dari bahasa Melayu. Nomor 16, pesan yang terkandung dalam gurindam di atas adalah, itu jawabannya yang B ya, hati-hati dengan perkataan. Lalu yang nomor 17 juga sama, mencari pesan gurindam di atas, tapi termasuk dalam indera apa? Karena di atas itu dengan ucapan, maka pengecapan ya. Nah, sekarang persamaan dengan gurindam dan pantun kilat. Gurindam dan pantun kilat itu hampir sama, karena baris ke-1 gurindam ibarat syarat dan baris kedua ibarat jawaban yang ada di D ya. Selanjutnya nomor 19, contoh membaca ekstensif itu adalah membaca kamus. Mengapa? Ekstensif itu kalian membaca dengan tujuan tertentu, ingin mencari informasi tertentu. Jadi, kalian membaca itu sudah punya tujuan, bukan seperti membaca cerita, gitu ya. Sekarang nomor terakhir, nomor 20. Itu memberikan saran yang tepat sesuai dengan teks yang di atas. Nah, saran yang tepat itu ada di pilihan yang C ya. Terima kasih ya yang sudah menonton penjelasan soal sampai dengan selesai. Selamat belajar dan jangan lupa pelajari lagi untuk ulangan harian di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.